Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 12 November 2025. Sebuah pesawat kargo militer milik Turki dilaporkan jatuh di wilayah Georgia, tepatnya di dekat perbatasan Azerbaijan pada Selasa 11 November 2025. Pesawat jenis C-130 yang membawa 20 personil militer itu tengah dalam perjalanan pulang ke Turki setelah lepas landas dari Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Turki melalui pernyataan resminya di media sosial X membenarkan insiden tersebut dan menyebutkan bahwa pesawat mengalami kecelakaan di wilayah perbatasan Georgia-Azerbaijan. Otoritas Turki kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah Georgia dan Azerbaijan untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di lokasi jatuhnya pesawat. Kementerian Dalam Negeri Georgia mengonfirmasi bahwa pesawat militer itu jatuh di wilayah kota Madya Sigtagi, sekitar 5 km dari garis perbatasan Azerbaijan. Penyelidikan telah dibuka untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan tersebut. Rekaman video yang beredar di sejumlah media Turki memperlihatkan pesawat berputar di udara sebelum akhirnya jatuh dengan meninggalkan jejak asap putih tebal. Ledakan besar mengguncang kawasan padat penduduk di New Delhi tepat saat jam sibuk di sore hari, Senin 10 November 2025, pukul 18.52 waktu setempat. Melansir dari Al Jazeera, insiden terjadi di kawasan ramai Old Delhi, dekat stasiun metro Redford atau Benteng Merah. Titik ledakan berada di lampu lalu lintas dekat pintu masuk stasiun metro yang menuju ke Lal Qila, sebuah monumen bersejarah di era Mughal yang sangat terkenal di Delhi. Lokasi ledakan merupakan persimpangan padat yang menjadi penghubung antara Benteng Merah dan area pasar Chandni Chowk yang selalu ramai. Polisi mengidentifikasi sumber ledakan berasal dari sebuah mobil merek Hyundai yang sedang dalam keadaan bergerak. Menurut keterangan polisi, sebuah kendaraan yang melaju pelan berhenti di lampu merah kemudian meledak. Sehari setelah ledakan di India, terjadi serangan bom bunuh diri di dekat pintu masuk pengadilan distrik di Islamabad, Pakistan. Menteri Dalam Negeri, Mohsin Naqvi, mengungkapkan pelaku bom bunuh diri mengaktifkan bahan peledaknya di dekat kendaraan polisi tepat di luar gerbang pengadilan. Naqvi menambahkan pelaku awalnya berusaha untuk masuk ke dalam gedung pengadilan, namun karena gagal, ia mengalihkan serangannya ke kendaraan polisi. Peluang pengoperasian kembali pemerintah Amerika Serikat semakin terbuka lebar. Namun, jalan menuju kesepakatan masih diwarnai tarik-menarik kepentingan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN-AS kini menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Donald Trump. Jika disetujui, pemerintah federal bisa kembali beroperasi setelah lebih dari 6 minggu lumpuh akibat penghentian anggaran atau government shutdown. Sebuah jembatan baru di Cina ambruk sebagian setelah dihantam longsor besar pada Selasa, 11 November 2025. Jembatan Hongqi yang memiliki panjang sekitar 760 meter berada di wilayah pegunungan Maegang, Provinsi Sichuan. Longsor besar terjadi dari lereng gunung dan langsung menghantam bagian bawah struktur jembatan. Benturan kuat itu membuat bentang utama jembatan roboh dan jatuh ke sungai di bawahnya. Padahal jembatan ini baru selesai dibangun pada awal tahun 2025.
Insiden tersebut menarik perhatian publik karena struktur yang masih baru itu rusak dalam waktu singkat. Video yang beredar di media sosial menunjukkan detik-detik tanah longsor menerjang area jembatan. Puing dan debu terlihat mengepul di antara perbukitan setelah struktur utama runtuh. Hingga saat ini, otoritas setempat belum mengumumkan jumlah korban atau kerusakan lanjutan yang ditimbulkan. Petugas penyelamat dilaporkan telah diterjunkan untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan di sekitar lokasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap bangunan-bangunan yang berdiri di daerah aliran sungai. Bahkan, Deddy menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat dan daerah tak segan untuk membongkarnya secara paksa. Deddy mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan ulang kawasan sungai yang selama ini berubah fungsi dan merugikan masyarakat. Ultimatum itu disampaikan Deddy melalui keterangan tertulis pada Selasa, 11 November 2025. Menurutnya, normalisasi daerah aliran sungai penting untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai sumber irigasi pertanian, pengendalian banjir, maupun sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Deddy menyebut, berdasarkan data yang ia miliki, banyak kawasan sungai kini berubah menjadi kompleks perumahan mewah. Ia pun kembali menegaskan, pihaknya tak segan untuk membongkarnya secara paksa. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.